Kembali lagi di channel Fisika Semudah Senyum. Kali ini kita akan membahas mengenai energi dan daya listrik. Prinsipnya adalah energi dan daya. Ini seperti halnya yang sudah dibahas di sebelumnya, tetapi kita fokus sekarang adalah di listrik begitu. Dengan persamaan yang berbeda tentunya dengan sebelumnya. Kalau energi yang kita pahami sebelumnya ada energi kinetik dan potensial, sekarang kita membahas energi listrik. Dan satuannya masih tetap sama, energi dan energi ya. Energi satuannya adalah joule. Nah, walaupun nanti di sini nanti kita akan menggunakan untuk di listrik terutama itu akan ada satuan yang untuk membedakan dengan energi yang lainnya. Kemudian karena itu yang dipakai di untuk biaya PLN sebenarnya. Kemudian untuk daya ini satuannya ya sama saja dengan sebelumnya, satuannya tetap watt. Kita akan bahas lebih jelas di slide selanjutnya. Untuk energi dan daya listrik. Biasanya kalau sebelum masuk ke energi, sebenarnya langsung saja kita bagi dua saja. Karena ini saling berkaitan satu sama lain. Jadi kalau kalian membeli lampu boklam begitu atau kadang di spesifikasi handphone ataupun di baterainya ataupun juga di alat-alat sehari-hari yang menggunakan listrik itu kalian sering mendengar atau sering melihat ya, ada tulisan watt. Misal ada lampu yang dia 10 watt. Nah, watt di sini ini adalah dayanya begitu. Dan nantinya ada 10 watt, ada 20 watt dan seterusnya dan juga kadang misal setrika itu mungkin sekitar 300 watt dan yang lainnya. Nah, maksudnya watt itu apa? Nah, itu nanti daya dan energi itu saling berkaitan. Di mana kalau daya ini simbolnya adalah P ya. Kemudian energi ini kita simbolkan dengan W. Dan work kita pakai simbol W di sini. Tidak kita gunakan E ya. Nah, nantinya energi. Misalnya energi itu adalah daya dikalikan dengan waktunya. Tapi waktunya ini dalam sekon. Sementara, nah daya ini sendiri, ini kita rinci nantinya. Kalau dia daya listrik, itu adalah misalnya V, beda potensial dikalikan dengan arus yang mengalir di rangkaian tersebut. Itu kita nyatakan sebagai daya. Nah, di mana nantinya dari persamaan ini sebenarnya kita bisa gantikan karena V itu adalah I kali R. Sebenarnya persamaan ini bisa kita juga tuliskan sebagai, karena ini I kali R ya, I kali R kali I, berarti kan I-nya kuadrat, jadi I kuadrat dikalikan dengan R. Bisa juga kalau variabel yang ingin digunakan adalah misal V dengan R, jadi bisa kita nyatakan juga. Jadi kita rubah, misalkan I-nya ini, karena berarti kan I itu sama dengan V per R. Ya, dari V sama dengan I kali R, berarti kan untuk mencari I, ya, atau I itu bisa kita nyatakan sebagai V per R. Dan sebaliknya juga ya. Nah, berarti ini kita ganti jadi V per R, jadi V kali V. Nah, ini jadi V kuadrat per R. Inilah dia untuk mencari daya dari listrik. Keterangannya di sini saja mungkin ya. Keterangan. V itu daya. V itu energi listrik. V sebenarnya keterangannya juga tegangan atau beda potensial. Arus R hambatan. Nah, ini dia. Nah, sekarang untuk mencari energinya otomatis karena P-nya sudah diketahui, berarti untuk mencari energi pun kita bisa nyatakan sebagai, berarti kan P-nya boleh kita tulis ini sebagai V kalikan I kalikan T. Atau bisa juga kita tuliskan sebagai I kuadrat kalikan R kalikan T. Atau bisa juga kita nyatakan V kuadrat per R dikalikan T. Oh ya, T-nya waktu ya, tertinggal.
waktu dia dalam sekon. Nah, energi ini satuannya kalau dia T-nya dalam sekon itu dia jadinya joule. Nah, tapi ini untuk konteks di Indonesia itu nantinya ya untuk karena ini di PLN di Indonesia itu menggunakan satuan yang untuk biayanya itu adalah kilowatt hours atau jam. Nah, sehingga nanti T-nya yang dipakai itu adalah jam. Jadi dia tidak kalau joule ini kan dia harus sekon ya. Kalau sekon dia pakai joule nantinya, tapi kalau di Indonesia kita nyatakan sebagai kWh dan kWh ini sendiri ini sebenarnya ini adalah ya energinya juga gitu. Jadi energinya, energi listrik yang terpakai. Untuk di Indonesia yang dipakai untuk perhitungan biayanya adalah energi listriknya. Yang itu juga tergantung dari dayanya tentu saja kan. Nah, ini untuk di PLN Indonesia yang saya dapatkan seperti ini. Jadi ini selama pandemi ya. Jadi yang subsidi itu gratis. Kemudian saya belum tahu untuk yang sekarang masih gratis atau tidak. Kemudian untuk non subsidi itu tarifnya sekarang segini per kWh. Jadi kalau misalkan satu bulan itu kalian atau rumah kalian itu memakai 100 kWh habisnya misalkan. kWh itu kilowatt ya. Jadi berarti ini sebenarnya kalau di KW 1 kilowatt hours itu sama dengan 1000 watt jam atau watt hours. Nah, berarti kalau 100 kWh otomatis biaya yang harus dibayarkan adalah kalikan saja. Kalikan 100 tambahkan nolnya 2 itu. 1352 nolnya 2. Berarti 135.200 rupiah. Ini yang dibayarkan kalau 100. Kalau 200 ya seterusnya. Sementara kalau ini yang untuk 100 VA. 100 VA ini sebenarnya adalah maksudnya ini maksimalnya. VA ini kan V itu volt. Kemudian A itu kan ampere itu berarti I kan. Nah, V kalikan I sebenarnya ini daya maksimal sebenarnya. Jadi kalau yang dia 900 VA, ini daya maksimalnya adalah sebenarnya 900 watt. Kalau dia yang dipakai di rumah itu lebih dari 900 watt, kemungkinan dia listriknya akan turun atau istilahnya konslet lah begitu atau dia nanti termis di apa? Meteran PLN-nya itu turun. Nah, kalau ini yang 1300 berarti ini daya maksimalnya adalah 1300. Nah, ini berarti daya maksimalnya adalah 1300 watt. Ini menggunakan VA. Nah, istilah saja kalau yang belum tahu ya, ini intinya adalah watt juga gitu, VA. Karena kan kalau dari persamaan, V itu sama dengan V kali I, kan ini sama dengan watt ya. V itu adalah, misalkan ini 1 ini nilainya berarti kan ini 1 volt, misalnya ini volt, kemudian I-nya ampere. Ini satuannya ya, volt dan ampere. Yang ini juga sebenarnya sama dengan watt. Ini satuannya. Oke, jadi VA dan watt itu sama. Nah, kalau yang segini ya kalikan saja kalau misalkan kalian habis misal 100 kilowatt jam, berarti ya kalikan saja 1467 146.700 dan nanti akan untuk bisnis itu beda lagi harganya. Jadi kurang lebih mudahnya seperti itu. Nantinya soal-soalnya kita akan mencari total misal dalam 1 bulan. Kalau dulu soal-soal UN yang sering muncul adalah yang mencari berapa energi yang dihabiskan atau total kilowatt jam ini dalam 1 bulan, kemudian kalikan dengan tarifnya ya. Misal tarifnya dari segini dan yang lainnya. Kita lanjut ke contoh soal. Soal yang pertama, masih mudah saja. Kita diminta untuk mencari daya listrik, diketahui tegangannya adalah 220 volt, kemudian arusnya yang mengalir di situ ada 1,3 ampere. Nah, dayanya adalah V kalikan I. Langsung saja dayanya berarti 220 kalikan 1,3. Ya, kita cari saja 220 1,3 066 022 di sini berarti hilang. Berarti 286 watt. Nah, ini dia. Dayanya adalah 286 watt. Dan jangan lupa untuk senyum. Lanjut ke soal berikutnya.
ada lampu yang memiliki spesifikasi 18 watt dan 120 volt. Ini contoh saja, kalau di keseharian mungkin kita lihat pakai karena PLN itu 220 berarti 220 ya. Nah, sekarang ditanyakan energi yang digunakan lampu selama pemakaian 10 jam. Nah, jadi kalau ini 120 watt dipasang dengan tegangan 120 watt, dia akan menghasilkan otomatis segini. Tapi kalau tidak 120, nanti kita harus cari dulu hambatan dari lampu ini. Jadi ini diketahui untuk yang A ya, energinya. Berarti kan waktunya sudah diketahui 10 jam ya. Langsung saja W sama dengan, berarti kan sudah ada, ini adalah dayanya gitu. Jadi P kalikan dengan waktunya. P-nya adalah 18. Syaratnya ini ya, kalau ini sama berarti kita bisa langsung. 120, oh maaf salah, 18 ya. 120 ini V-nya. Saya hapus dulu. Nah, jadi energinya ini kita pakai, kita cari dalam joule dulu ya. Kalau misalkan, sebenarnya bisa juga nanti kita dalam kWh, tapi kita dasarnya dulu, kita rubah ke T-nya menjadi sekon. Ini tergantung yang di soal, kalau soal pilihan ganda, tergantung yang ditanyakan ya. Ini kita rubah dulu 10 jam kalikan jadi sekon, berarti 10 dikalikan 3600 detik, sehingga ini 36.000 detik. Inilah waktunya. Kita masukkan ke sini, berarti 18 watt, ini P-nya ya. 18 watt kalikan 3600, 36.000 maaf. Sehingga energinya adalah kalikan 18, 0, 8 kali 6, 48, 4, 3 kali 8, 24, 28, 1, 2, 3, 6, 3. 1, 2, 3, 8, 14, 1, 6, 4, 8. Misalnya adalah 6, 4, 8, 1, 2, 3. Ya. Atau 18 kali 3, 6, 4, 8. Ini dalam joule. Nah, kalau dalam kWh berarti kan langsung saja. Kalau misalnya ini yang ditanyakan dalam kWh, P kali T tinggal 18 kalikan 10 jam. Nah, sehingga energinya adalah 18 watt jam. Jamnya kita pakai bahasa Inggris ya, karena yang umum adalah dituliskan WH. Watt jam maksudnya. Kemudian yang B, nah hambatan atau R, berarti kan dari persamaan yang sebelumnya kita bisa dapatkan P itu sama dengan V kuadrat per R. Otomatis mencari R itu sama dengan V kuadrat dibagi dengan P-nya. V kuadratnya adalah 100, V-nya adalah 120. 120 kuadrat dibagi 18. 12 kuadrat itu 144, 0-nya tambahkan 2, dibagi dengan 18. Ya, kita lihat saja berapakah hasilnya ini ya. 144 dibagi 18. 1 tidak bisa, 14, 7, 6, 7 mungkin. Kita coba dulu 18 kalikan 7, 6, 5, 1, 2, 6, 18, 4, oh pas, berarti 18 kali 8, 4, 6, ya 144. Berarti 8, 144, 0, ya, 0 berarti di sini udah masih ada 0 lagi, 0 lagi, dan habis. Berarti jawabannya adalah 144 ini bagi 18 kan 8, jadi hambatannya adalah 800 ohm. Nah itu dia. Jadi kalau misalkan dia tegangannya tidak 120 volt, nanti wattnya akan beda. Kalau misalkan tegangannya hanya 100 gitu, ya berarti nanti 100 kuadrat bagi dengan 800 ini. Nah, nanti akan, berarti dia dayanya bukan tidak 18 watt lagi, dia akan turun. Selanjutnya, jadi mencari biaya energi listrik 1 bulan. Ini ya mencari biayanya ya. Ini tarif PLN-nya 600. Ini mungkin dahulu kala masih murah. Ini
alatnya adalah 1 ya, rata-ratanya 6 jam. Jadi kita tuliskan saja misalkan, oh ini diketahui tegangannya 220 volt, kemudian arusnya 0,5, waktunya 6 jam. Nah, kalau seperti ini biasanya kita tetap gunakan dalam jam saja. Kalau soal yang tadi tergantung kalau dia pilihan ganda ya lihat saja, kalau diminta joule berarti kan rubah ke detik. Nah, sekarang kita cari dayanya, kemudian waktunya 6 jam setiap hari. Jadi, oh dayanya belum ketahui ya, berarti dayanya adalah V kalikan I, atau langsung juga boleh sebenarnya, langsung mencari W-nya saja. 220 kali 0,5, 200 dibagi 2, 110. Oke, langsung saja ini, 110 watt jawabannya. Atau bisa juga langsung V kalikan T, langsung ketemu jadi kita tulis jadi energi listrik dalam 1 hari, kita cari dulu, kemudian nanti kalikan 1 bulan. 1 hari itu adalah, ini kalau mau dicari ya, kalau misalnya kita mau tuliskan ya, boleh saja V kalikan I kalikan T, rata-ratanya itu. V-nya adalah 220, I-nya 0,5, T-nya 6. Jadi 220 kali 0,5 kan 110 kali 6, berarti 660 watt jam. 660 ini 1 hari. Kemudian sekarang untuk 1 bulan. Baru nanti terakhir kita kalikan dengan biayanya. Jadi energi listrik 1 bulan. Berarti kan tinggal dikali langsung sebenarnya. Di sini kalikan saja 30 sebenarnya. Jadi langsung saja W total misalkan 660 kalikan 30 hari. Jadi energi totalnya adalah 66 kali 3. 18, 19, 1, 98, nolnya ada 2. Ini watt jam, sehingga totalnya adalah, kita rubah ke kilo, berarti 19,8 kilowatt hours. Nah, sehingga total biayanya tinggal kalikan saja. W total kalikan tarifnya. Tarif biayanya ya. Oh, ini 600. Berarti 19,8, kita tuliskan saja satuannya, kalikan 600. Ini kan per kilowatt. 600 rupiah. Kalikan 19,8 kali 6. 8 kali 6, 48. 9 kali 6, 54. 58. 6 kali 1, 6. Tambah 5, 11,1 di sini. Jadi 118, ya nolnya 2 ya. 3,8, 600 kalikan 100, 80. Berarti 11.800 rupiah. Inilah totalnya. Ini kalau misalkan tarif per KWH-nya segini, dan ini hanya TV saja kan, belum yang lain-lainnya begitu ya. Ini dia untuk contoh yang hanya 1 alat. Nah, sekarang kita lanjut berikutnya kalau alatnya banyak seperti ini. Nah, kalau ini karena keterbatasan tempat ya, mungkin kita, kalau misalkan biasanya ini soal-soal pilihan ganda mungkin yang muncul. Jadi mudahnya adalah kalikan saja ini, kalikan dayanya, kemudian kalikan lama pemakaiannya, kemudian kalikan karena dia 30 hari kan ya, berarti ini nanti di sini kita kalikan 30, juga kalikan 30, kalikan 30 semua, jadi nanti kita dapatkan energi total selama 1 bulan. Jadi kita tulis energi dalam 1 bulan, jadi kan kalikan 30, langsung saja, ini 5 kali, karena sudah daya yang sudah diketahui seperti ini, 5 kali 20, atau kita tulis saja lah misalkan. Berarti ini 5 kali 20 kali 12 kalikan 30. Yang di sini 6 kali 20 kali 10 kalikan 30. Atau boleh juga ini dijumlahkan dulu, kalikan 30 di akhir juga sama saja, boleh juga sebenarnya. Kalau tidak mau seperti ini. Dan cara sebenarnya bisa
Ini kalikan dulu, baru kalikan 30 di akhir, boleh juga seperti ini. Itu nanti terserah kalian mau mana yang lebih mudah. 80 kalikan 10 kalikan 30. Kemudian ini kita totalkan nantinya. 5 kali 20 kali 12 kali 30. 5 kali 12 itu 60, 60 dan 60 kalikan 20 kali 30 itu 600. 36.000 watt jam ya, tentu saja. Ini satuannya nanti semuanya watt jam juga sama. 6 kali 2 12, 12 120 kali 100 1200, 1200 kali 3, 12 kali 3 36 ya. 36.000 juga. Kebetulan sama. Sekarang yang bawah 8 kali 3, 1 kali ini kan 1 ya, 80. 80 kali 10 800. 800 kali 3 dan 30 ya. 24, 8 kali 3 24 kan ya. Tambahkan nolnya 3. Dijumlahkan total semuanya adalah 36 36 72 72 tambah 24 6 96. Totalnya adalah ini 96.000 watt jam, atau ini kita ganti jadi 96 kilowatt jam. Nah, ini kita sudah dapatkan W totalnya 1 bulan. Nah, berarti yang A, sudah ketahuan ya. Jadi yang A ini kita bisa dapatkan energi listriknya adalah ini 96 kilowatt jam. Nah, jika tarif 1 kilowattnya 1.400, berapa total biayanya? Jadi untuk mencari biaya, langsung saja W total kalikan dengan tarifnya. Berarti 96, ini sudah kilowatt ya, jadi pastikan kilowatt. 96 kalikan 1.400. Jadi total biayanya, ya tidak ada simbol resmi sebenarnya untuk berapa biaya gitu ya. Kalikan saja, berarti 1.400 kalikan 96. 00, 4 kali 6, 36, 3, 96, 00, 4 kali 9, 4 kali 9, 36. Oh, maaf, salah ya. 4 kali 6, ini 4. 4 kali 6, 24 ya, maaf, ini salah. 24, 2, 2 kali 6, 12, maaf, 1 kali 6, 6, bahkan 2, 84. Kemudian ini 6, 3, 9, tambah 3, 12. 0, 0, 4, 8. Ini 8 tambah 6, 14. 3, 1, 3, 4, 0, 0. 1, 3, 4, 4, 0, 0. Ya, nanti kalian bisa cek sendiri. Kalau keliru ya silakan komen saja di bawah. Jadi biayanya adalah segini. 134.400. Ya, cukup banyak juga ya kalau pemakaian segini saja, karena tarif sekarang cukup besar ya. 1.400. Jadi, dan ini juga lampunya 12 jam per hari. Jadi kalau untuk hemat, tentu saja ya kurangi saja waktu pemakaiannya untuk bisa lebih menghemat biaya per bulannya. Jangan lupa senyum. Cukup sekian untuk kali ini. Semoga bisa menambah pengetahuan kalian tentang energi dan daya listrik, dan terutama juga saat ini kaitannya dengan biaya listrik bulanan kalian. Jadi kalau ingin berhemat, tentu saja ya kalau yang paling mungkin saat ini adalah ya lama pemakaiannya ini kita kurangi. Lampu-lampu yang mungkin tidak terpakai langsung dimatikan saja. Kemudian juga mungkin TV atau alat-alat yang lain juga bisa dihemat. Jika bermanfaat, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian. Dan sampai jumpa.